Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Hidayanti. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas C. Dan dari mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing, di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi yang mencakup bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Sebelum ke bahasa ibu dan lainnya, kita ke terminologi dulu. Terminologi bahasa Latin terminus atau peristilahan dalam ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Istilah bahasa Arab istilahun, istilah adalah kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu. Kajian terminologi antara lain mencakup pembentukannya serta kaitan istilah dengan suatu budaya. Ahli dalam terminologi disebut dengan juru istilah terminologis dan kadang merupakan bagian dari bidang penerjemahan. Bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa yang diperoleh seseorang pertama kali di keluarga, sehingga oleh Byrne 1973 disebut sebagai bahasa pertama. Bahasa ibu adalah bahasa yang didengar pertama kali oleh seseorang dari mulut ibunya. Bahasa kedua. Bahasa kedua, al-lughah ats-tsaniyah, adalah bahasa yang diperoleh setelah bahasa ibu dan biasanya bahasa digunakan dalam pergaulan masyarakat. Misal, seseorang itu sudah bergaul dengan masyarakat. Contohnya saja dia sudah masuk sekolah SD. Nah, pasti seseorang anak itu akan mengenal bahasa kedua. Bahasa nasional. Bahasa nasional al-lughah al-wataniyah, yaitu bahasa yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai bahasa resmi negaranya untuk menjalankan program nasional bagi negara yang menginginkan sistem yang diterapkan agar dapat berjalan dengan lancar. Jadi bahasa nasional itu bahasa daerah, bisa disebut juga bahasa daerah. Bahasa dari kekhasannya daerah itu atau bahasa nasionalnya. Bahasa asing. Bahasa asing atau al-lughah al-ajnabiyah dan foreign language dalam bahasa Inggris secara umum adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang asing. Contohnya saja, misal kita mengenal bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman dan lainnya. Persamaan dan perbedaan antara bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Persamaannya adalah persamaan dari bahasa ibu, bahasa kedua, yaitu sama-sama memiliki bunyi, digunakan sebagai alat komunikasi dan interaksi. Digunakan oleh komunitas, merupakan alat untuk menyampaikan sesuatu pembicaraan atau sesuatu yang mungkin ada untuk disampaikan. Perbedaan antara bahasa ibu, bahasa kedua, dan bahasa nasional serta bahasa asing, yaitu struktur pemerolehan, dialek, dan wilayahnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.